ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya itu. Wa qad khaba man dasaha. Dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Inilah jihad yang besar dan abadi. Salah satu medan jihad ini adalah menjalankan puasa dalam bulan suci Ramadan. Bentuk jihadun nafs yang lain adalah memerangi kerakusan, memerangi ketamaan, dan memerangi kecintaan manusia terhadap harta benda dan kesenangan duniawi, dalam rangka mencapai kebaktian yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 92 Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang yang berpuasa tidak akan sempurna ibadahnya tanpa dibarengi dengan bersedekah, baik berupa infak, zakat mal maupun zakat fitrah yang akan membersihkan hartanya dari kotoran-kotoran dan membersihkan jiwanya dari kekikiran dan kecintaannya kepada harta benda duniawi, sehingga kecintaan yang hakiki hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakana lahum wallahu sami'un alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lisaimi minal lagwi warrafasi wa tuhmatan lil masakin." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan perbicaraan yang keji, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Dengan bersedekah, Allah akan menumbuhkan sifat-sifat kebaikan dari hati orang yang beriman, yaitu sifat kesetiakawanan sosial dan sifat ta'awun, dengan ikut merasakan penderitaan lahir dan batin, lapar dan dahaga yang diderita oleh para fuqara dan masakin yang sehari-harinya hidup dalam keadaan yang serba kekurangan, sehingga sangat memerlukan uluran tangan yang lain. Buah kemenangan jihad pada hari ini adalah meningkatnya martabat orang yang beriman menjadi orang yang muttaqin dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang yang telah sampai kepada martabat yang tinggi itu akan menjadi hamba yang dicintai Allah, sehingga tidak akan merasa khawatir dan tidak akan merasa bersedih hati. Kegembiraan dan kemenangan pada hari inilah yang kita syukuri dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, dengan mengucapkan tahlil la ilaha illallah, dan mengucapkan tahmid alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam setiap ritual keagamaan
Selain ada unsur optimisme, juga ada unsur pesimisme. Kenyataan hidup sehari-hari, kedua unsur itu ada dalam diri seseorang. Ada perasaan harapan atau roja, tetapi ada juga perasaan khawatir atau ragu atau khauf. Untuk itu, pada ayat yang mewajibkan orang mukmin berpuasa, diakhiri dengan harapan la'allakum tattaqun. Semoga dengan ibadah puasa diharapkan agar orang mukmin mencapai derajat takwa yang sesungguhnya. Kedatangan Ramadan dan Idul Fitri tahun ini tentu akan membangun harapan optimisme kita agar terlepas dari beban hidup sehari-hari yang semakin berat, harga-harga semakin mahal, dan Ramadan dan Idul Fitri akan membangkitkan kekuatan-kekuatan positif dan konstruktif untuk menjalani hidup yang lebih baik di seluruh lapisan masyarakat. Inilah momentum kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber harapan melalui amaliyah Ramadan dan Idul Fitri. Di dalam Al-Qur'an, harapan adalah sejalan dengan keimanan. Orang yang tidak punya harapan berarti berputus asa dari rahmat Allah. Dan orang seperti itu adalah orang kafir. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yusuf ayat 87. Innahu la yai'asu min rohillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengakhiri khutbah ini, perkenankanlah saya mengajak kepada diri saya sendiri, kepada keluarga dan kerabat saya, serta kepada hadirin wal hadirat semuanya, untuk melaksanakan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, marilah kita syukuri hari kemenangan Idul Fitri ini dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Hijr, yaitu di ayat yang ke-99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu ajal atau kematian. Yang kedua, dalam menghadapi kesulitan hidup sehari-hari, marilah kita tingkatkan kesabaran, namun marilah kita terus bekerja keras, berikhtiar mencari karunia Allah di muka bumi ini, sambil berdoa memohon pertolongannya. Di dalam surah Jum'ah ayat 10 Allah berfirman, Fa'idha qudiyatis sholatu fangtasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Yang ketiga, sebagai manusia yang mudah lupa dan berbuat dosa, janganlah kita berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Selalu bermohonlah ampun kepada Allah, karena Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam surah Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan pencipta alam semesta, memberkahi kita semua di hari yang fitri ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
Masyarul muslimin